warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muficis Fatun dengan NIM K3120038 yang merupakan mahasiswi Universitas 11 Maret Surakarta kelas 6A. Tugas ini digunakan untuk memenuhi tugas mata kuliah konseling kelompok yang diampu oleh Ibu Ulia Mahmudah, Magister Pendidikan. Nah, di sini saya bersama dengan teman-teman siswa-siswi SMA Negeri 1 Karanganyar kelas 11 sedang melakukan praktikum konseling kelompok untuk memenuhi tugas ujian akhir semester yang diampu oleh Ibu Ulia Mahmudah. Kemudian saya akan mengenalkan nama-nama dari anggota kelompok. Yang pertama, saya Diva Nuraini Artaka dari kelas 11 IPA 1. Saya Risa Nurul Hidayati dari kelas 11 IPA 7. Saya Aisyah Nurul Surifana dari kelas 11 IPA 7. Saya Natasha Lutfi Ramadhani dari kelas 11 IPA 1. Saya Putri Zuyina Dewi Anjani dari kelas 11 IPA 5. Nah, di sini kami akan melakukan praktikum konseling kelompok dengan topik tugas yaitu stres akademik. Nah, selamat menyaksikan teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Siang, Mbak. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ada yang mau memimpin doanya di antara teman-teman? Natasha. Oke, silakan Natasha. Untuk memulai acara ini berdoa untuk khususan. Terima kasih ya Mbak Natasha ya. Oke, teman-teman semuanya. Jadi apakah sudah tahu teman-teman di sini mau melakukan kegiatan apa? Belum ya? Oke. Jadi Mbak mau menjelaskan lebih dahulu kegiatan kita pada hari ini adalah konseling kelompok. Oke, kegiatan kita hari ini adalah konseling kelompok. Kan kemarin Mbak udah minta tolong kan di poster itu ada tulisan kecemasan gitu ya. Dan beberapa topik-topik yang ada di poster itu merupakan salah satu cara untuk mencari anggota kelompok seperti itu. Nah, sebelumnya apakah teman-teman ini sudah pernah melakukan konseling kelompok seperti ini? Belum ya? Oke, kalau belum, setahu teman-teman nih, konseling kelompok itu apa? Konseling secara berkelompok, betul sekali. Ada pendapat lain? Mengatasi masalah bersama-sama, betul. Jadi sudah dilengkapin ya sama Mbak di sini. Jadi Mbak mau menjelaskan juga untuk lebih jelasnya konseling kelompok itu apa sih? Konseling kelompok itu adalah konseling yang dilakukan secara berkelompok untuk membahas masalah secara bersama-sama agar kita bisa menemukan solusi dari masalah tersebut. Jadi nanti kita kan masalahnya semua di sini sama gitu ya, walaupun dengan topik atau aspek yang berbeda-beda, tapi dalam masalah yang dalam budaya sama gitu. Sehingga nanti di sini teman-teman semuanya bisa saling diskusi dan juga saling menanggapi gitu masalah dari teman-teman yang lain. Oke, karena di sini Mbak belum kenal sama teman-teman semuanya dan mungkin teman-teman semuanya juga belum kenal sama Mbak, jadi perkenalan dulu ya. Perkenalan dulu dari Mbak dulu. Mbak adalah Mufid dari Universitas 11 Maret Surakarta, jurusan Bimbingan dan Konseling semester 6. Halo, kenal ya. Oke, sekarang giliran teman-teman. Kenalan dulu mulai dari cap cip cup kembang kuncup ya sini. Perkenalkan, nama saya Zuyina dari kelas 11 IPA 5. 11 IPA 5 ya. Zuyina 11 IPA 5. Udah kenal sama Mbak Zuyina? Udah ya. Satu sekolah ya. Oke, mungkin ini ada beda kelas ya nanti ya, nggak satu kelas. Oke, silahkan lanjut. Perkenalkan nama saya Natasha Lutfi Ramadhani dari kelas 11 IPA 1. 11 IPA 1. Ini tadi kelas 11 IPA 5, 11 IPA 1. Oke, selanjutnya Perkenalkan nama saya Diva Nuraini Artaka dari kelas 11 IPA 1.
semester 1 juga satu kelas berarti ya. Oke, lanjut ya. Anak saya Aisyah Nurul. Aisyah. Oke, nanti yang tanya Perkenalkan, nama saya Risa Nurhayati dari kelas 11 11 IPA 7 juga. 7 ini paling mas sendiri ya. Oke, kita udah kenalan, kita udah saling mengenal gitu ya. Nah ini juga Mbak mau menjelaskan juga untuk aturan atau beberapa hal yang harus diperhatikan untuk kegiatan konseling kita pada hari ini. Jadi teman-teman kan di sini konseling di sini atas kehendak sendiri ya, atas keinginan sendiri juga, atas kesukarelaan dan dalam konseling kelompok ini nanti teman-teman diharapkan untuk bisa menjadi rahasia. Karena kan nanti ada masing-masing teman-teman bakal menceritakan ya masalahnya apa, jenis penyebab dan lain sebagainya gitu. Jadi diharapkan teman-teman yang hadir ini bisa menjaga rahasia gitu, jangan sampai nanti ada rahasia-rahasia atau hal-hal yang dibocorkan ke pihak luar. Jadi masalah kita ini ya hanya kita yang tahu gitu. Jadi kita selesaikan di sini bareng-bareng dan tidak boleh sampai keluar gitu. Jadi orang lain kalau misalnya ada aib atau ada apa gitu, kita minimalisir dan jangan sampailah ada hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Bisa dipahami? Oke, selain itu dalam konseling kelompok ini teman-teman juga ada beberapa hal yang harus diperhatikan terkait dengan norma. Misalnya ketika Mbak Diva tadi ya, Mbak Diva misalnya lagi memberikan pendapat. Nah, Mbak Natasha misalnya itu nggak boleh menyela, tidak boleh memotong pembicaraan, tidak boleh berbicara yang buruk, tidak boleh seperti itu, tidak boleh berbicara yang kasar, tidak boleh melempar barang dan lain sebagainya. Jadi ada kata norma seperti itu harus diperhatikan. Nah, kemudian di sini Mbak perannya sebagai pemimpin kelompok. Jadi nanti memfasilitasi teman-teman semua untuk mencari alternatif solusi dari masalah yang dibahas. Nah, teman-teman semua di sini perannya sebagai anggota kelompok. Anggota kelompok itu nanti berperan untuk menceritakan masalah dan juga menanggapi pendapat dari apa yang sudah disampaikan oleh teman-temannya gitu. Jadi kita saling diskusi untuk mencari bagaimana alternatif penyelesaian dari masalah yang kita selesaikan nanti gitu. Dan dari sini anak-anak teman-teman ya udah lebih akrab gitu ya, karena juga masih sama-sama gapnya nggak terlalu jauh ya, nggak terlalu jauh. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut? Kalian kayak aman. Nah, biar kita kan tadi Mbak udah nyebutin asas-asas nih atau beberapa hal yang harus diperhatikan. Biar lebih berkomitmen lagi, Mbak mau ngasih ikrar kerahasiaan. Nanti diikutin ya, bareng-bareng diikutin. Jadi nanti Mbak bilang, teman-teman ikutin. Saya berjanji tidak akan menyebarkan rahasia atau informasi ke pihak luar. Dan apabila saya menyebarkan informasi ke pihak luar, saya bersedia menerima sanksi. Oke, ini teman-teman sudah mengucapkan ikrar bersama-sama ya. Jadi Mbak harapkan ketika nanti saat proses konseling berjalan, asas atau hal-hal yang perlu diperhatikan tadi tetap kita jalankan dengan sebaik-baiknya seperti itu. Dan untuk batasan masalah kita pada hari ini adalah terkait apa? Sama-sama belajar atau stres akademik kayak gitu. Nah, jadi nanti kita terkait dengan stres akademik atau kecemasan belajar itu nanti dari masing-masing teman-teman menceritakan gitu ya masalah apa sih yang sedang dirasakan gitu secara singkat dulu. Habis itu nanti teman-teman dari sini nanti akan dipilih satu yang akan dibahas pada hari ini seperti itu. Oke, tapi sebelum itu Mbak mau ngasih apa ya, speaking dulu biar
biar lebih apa ya, lebih semangat gitu ya. Karena siang-siang tuh kayaknya waktu-waktu buat tidur gitu. Ya. Oke, jadi gamesnya ice breakingnya adalah tebak nggak tebak, sambung kata merahnya. Jadi nanti misalnya si Yuna aku kasih itu apa namanya benda meja, nah berarti Natasha nanti lanjutin kan terakhir ja, berarti yang awalnya ja apa? Jangan bisa, nggak boleh nama orang ya, nggak boleh nama orang, nggak boleh nama tahun, bulan kayak gitu. Jadi harus nama benda kayak gitu, harus buah boleh, hewan boleh. Gitu. Siap? Oke. Dimulai dari sana berarti Aisyah. Sebutin satu benda, nanti muternya ke sini, ke Diva. Kursi berarti sih siapa? Siapa? Boleh apa? Apa? Satu. Kita itu bareng-bareng. Empat, lima, udah Diva berarti. Tuh kan. Berarti berarti Diva udah kalah nih. Berarti nanti kita ambil satu lagi yang kalah ya. Coba satu kita lagi. Diva coba dari Diva coba benda. Satu benda mulai dari Diva. Satu benda. Jangkar. Karung. Aduh, boleh. Burung. Bukan. Dihitung ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ada rumput. Agak sulit ya. Karung. Kenapa gak kardus gitu loh? Oke, udah yang dua kalah. Tugasnya adalah mengenal tadi kan udah kenalan, menyebutkan nama teman-teman dan juga kelasnya. Gampang kan? Mulai dari Diva. Sama aku juga ya. Oh iya. Jadi aku sama teman-teman. Dari Mbak Mufid, namanya Mbak Mufid dari UNS semester 6. Apa ya, ambil itu jurusan bimbingan konseling. Oke, betul. Lanjut. Terus sebelahnya ada Zina dari kelas 11 IPA 5. Sebelahnya lagi Natasha dari kelas 11 IPA 1. Sebelah saya ada Aisyah dari kelas 11 IPA 7. Terus sebelahnya lagi ada Risa dari kelas 11 IPA 7. Oke, betul semuanya. Betul. Oke, tangan dulu. Lanjut. Mbak, ini udah Mbak Mufid dari UNS, prodinya bimbingan dan konseling. Semester 6. Ini Natasha kelas 11 IPA 1. Lalu ada Diva kelas 11 IPA 1. Aisyah kelas 11 IPA 7. Risa Nurul dari kelas 11 IPA 7. Oke, tepuk tangan dulu. Ya, sekarang udah fokus semuanya, kita masuk ke kegiatan selanjutnya yaitu menceritakan masalah. Silahkan masing-masing dari teman-teman untuk menceritakan masalahnya secara singkat aja dulu terkait tadi ya kecemasan belajar atau stres akademik, untuk kita nanti pilih salah satu mana sih yang paling penting untuk kita bahas, untuk yang paling urgent terlebih dahulu untuk kita bahas pada hari ini. Mulai dari siapa dulu? Kak Mas Dima. Ya udah. Natasha dulu. Ini udah ya. Permasalahannya tidak fokus di kelas, terus guru mengingatkan, tapi mengingatkannya itu terkesan lebih tegas dan mendadak, terus jadi kaget sehingga kena. Jadi gara-gara tiba-tiba itu akhirnya cara melihatnya tuh salah gitu ya, mungkinnya membuat panic attack gitu.
Oke, selanjutnya siapa? Dari siapa? Mbak Aisyah dulu kali gitu. Ya udah. Udah. Masalahnya kadang gara-gara banyak tugas tapi juga banyak tugas kelompok sedangkan yang kita kelompok itu banyak jadi kan mau harus kita terus yang nanya bagi tugas bagian yang bagian capek nggak selesai tugas dulu tugas kelompok. Oke, karena tugas kelompok akhirnya kok udah akhir akhirnya membuat kita sebel terus gitu ya, sebel gitu ya. Jadi nggak bisa cukup gitu. Oke. Selanjutnya ke Risa. Kalau saya itu permasalahannya itu ada beberapa materi yang kadang agak lebih lambat buat memahaminya gitu. Terus kadang kalau udah pulang sekolah itu udah rasanya capek, males gitu, jadi kurang belajar. Jadi permasalahan utamanya lagi gara-gara kesulitan untuk memahami pelajaran materi. Gitu. Oke. Selanjutnya ke Diva. Oke, silakan. Kalau dari saya kan masalahnya itu karena misal hanya biasa itu lebih sibuknya itu ke organisasi, jadi waktunya lebih banyak digunakan di organisasi daripada di belajar. Walaupun di rumah itu pasti kalau mau belajar terkesan capek, jadi belajarnya sedikit, lebih banyak yang di organisasi. Oke, jadi lebih banyaknya di organisasi gitu ya. Jadi waktu buat belajarnya juga kayak seakan-akan tuh nggak sempat kayak gitu ya. Oke, terakhir dari Mbak Zina. Aku stres itu gara-gara ya kurang bisa bagi waktu. Terus kayak lihat temennya yang kayak udah bawaannya pintar dari lahir gitu ya Mbak, itu tuh langsung kayak minder duluan gitu. Terus kalau mau belajar tuh udah nggak fokus duluan, kayak udah pasti kalah sama ini gitu. Oh, gitu. Jadi lebih ke apa tadi? Minder gitu ya. Oke, siap. Ini udah menceritakan semua ya masalahnya seperti apa. Nah, selanjutnya kita pilih salah satu masalah siapa yang akan kita bahas lebih dahulu ya pada hari ini. Kira-kira menurut masalahnya siapa? Siapa nih? Siapa nih? Siapa? Berarti siapa? Ini sama ini. Bisa boleh Zina Boleh. Kalau dari Aisyah bisa. Natasha bisa. Karena emang 1, 2, 3 dari Risa berarti Risa. Risa gimana? Kira-kira? Oke, mulai aja ya. Oke, siap. Kita udah punya satu konsepsi yang akan kita bahas pada hari ini masalahnya. Nah, mungkin dari Risa bisa menceritakan lebih detailnya itu masalah yang dialami itu bagaimana, mungkin dampaknya juga buat Risa atau mungkin penyebab-penyebab yang lainnya, faktornya kayak gitu mungkin bisa dijelaskan. Kalau dari masalah tadi itu ya ada beberapa materi yang belum bisa atau agak lambat buat memahami, apalagi yang agak hitungan-hitungan gitu. Terus di kelas itu kadang pernah juga kayak nggak fokus, kayak apa ya, gamblang itu apa? Kayak kayak guru jelasin tapi sayanya dia melawan gitu loh. Terus jadi kayak kelewat gitu kan, kelewat sedetik itu kan udah kayak buyar namanya itu apa materinya. Terus itu kadang sampai rumah itu udah capek, udah malas juga, kadang juga udah habis isya itu udah tidur juga kadang agak pakai belajar. Ini bisa sudah menjelaskan. Ini Mbak mau tanya dulu. Nah, biasanya selama ini itu udah terjadinya berapa? Dari 10, mulai dari kelas 11 atau itu udah pernah merasakan? Sebelumnya pernah Kelas berapa? dari Kelas saja. SMA pernah. Tapi untuk hal-hal yang lebih yang parahnya itu SMA ini. Jadi teman-teman udah dapat informasi tadi ya terkait masalahnya dan mulai dialaminya itu sejak yang paling parah itu dialami SMA gitu. Mungkin dari teman-teman mungkin ada yang mau ditanyakan ke Risa atau mau dikulik gitu informasi dari Risanya.
kalau sama ini belajarnya gimana? Kalau saya itu metode belajarnya itu kayak ada yang nyaranin gitu. Ketika kalau belum paham itu ada yang nyaranin. Jadi kadang itu kalau otodidak itu kadang agak kurang. Terus juga kadang buka YouTube juga buat cari-cari akun YouTube yang buat jelasin. Kadang juga nyata juga sih. Dari mana gitu? Enggak. Teman-teman ada feedback ke jawabannya Risa? Belum. Kalau begitu aku mau tanya nih. Tadi kan Risa sudah berada di konsep ini. Kira apa sih tujuan atau keinginan Risa gitu untuk seperti itu atau untuk konseling ini? Kira-kira apa sih yang ingin saya mencapai apa gitu? Cara buat lebih fokus lagi buat belajar, buat memahami materi itu juga, terus sama membagi waktu juga sih. Jadi ada 2 poin ya. Yang pertama tadi untuk biar fokus gitu ya. Kedua membagi waktu buat belajar. Oke. Nah yang pertama tadi kan Lisa mengatakan pengen bisa fokus. Nah akhirnya selama ini tingkat fokusnya Risa ketika belajar di kelas kayak gitu berapa persen? Mungkin bisa dikira-kira gitu. Ya. 78%. Berarti udah di atas 50% ya? Tergantung suasananya juga. Suasananya kayak gimana? Kalau yang fokus tuh kayak gimana? Yang buat nggak fokus tuh yang kayak gimana? Kalau fokus itu ya kelas agak sini gitu, bisa fokus. Ya masuk semua dong. Tapi kalau agak ramai itu juga mengaruhi juga. Terus yang kedua tadi pengen juga bisa bagi waktu antara kehidupan di sekolah sama di rumah bisa buat kegiatan organisasi juga di sekolah kegiatan kerja apa kan barang-barang soal teman-teman ada anak sih. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu ke Risa? Apakah karantina itu setiap hari ada kegiatan itu? Enggak, itu kalau kumpul rutin itu biasanya 4 bulan sekali. 4 bulan sekali. Kalau TPA setiap hari Minggu sore. Bulan sekali itu setiap malam ya? Ahad malam. Enggak tentu juga, ada 2 hal itu ya tadi yang dikatakan oleh Risa pengen banget, nggak pengen banget ya, tapi juga ya pengen bisa fokus nih untuk di sekolah atau di kelas itu bisa fokus untuk mendengarkan gitu. Jadi ketika ketika menyerap materi itu juga bisa paham seperti itu. Yang kedua pengen bisa untuk manajemen waktu juga ya. Nah mungkin dari teman-teman kira-kira apa sih yang seharusnya dilakukan Risa gitu untuk bisa memenuhi keinginannya tersebut. Kira-kira ada yang mau memberikan pendapat? Kalau buat belajar kan biasanya kalau sekolah pulang sore kan udah capek ya sampai malam. Jadi kalau saya itu malah lebih cepat, tapi kalau jam 3 itu belajar saya bisa masuk. Pengalaman juga ya ini. Ya benar juga. Tapi kan kita lagi gambar. Sampai rumah itu istirahat juga kayak waktu mana ibadah tiba-tiba jadi belajarnya itu Ya itu ya bisa juga, soalnya kalau pengalaman saya pas ujian kemarin itu karena saya maksain buat belajar sampai malam dan untuk bawa anak juga, jadinya semua edukan saya itu nggak masuk. Terus saya nyoba buat tidur lebih awal dan bangun sekitar jam 2 atau jam 3 itu malah alhamdulillah lebih banyak masuknya dan fokusnya itu suasananya kan juga sunyi, jadi enak buat belajar gitu. Nah, kira-kira gimana misalnya dengan pendapatnya Mbak Aisyah sama Tiffany tadi? Menurut saya itu juga mungkin akan saya lakukan nanti juga. Saya coba dulu apa
Saya bisa apa ya namanya, saya bisa ya menerapin itu. Apa cocok juga sama saya. Kalau selama ini Risa yang sudah dilakukan apa untuk bisa mencapai kedua tujuan itu? Selama ini apakah sudah melakukan suatu upaya seperti itu atau apa masih apa ya, belum bisa dilakukan? Supaya Kan tadi pengen bisa fokus dan sebagainya gitu. Nah, selama ini sudah melakukan upaya itu apa usaha yang bisa untuk mengantarkan Risa di tujuan itu kayak gitu. usaha itu kayak gini. Ya sebenarnya akunya kalau belajar itu ya kayak dipaksain. Berarti itu ya, berarti dan usahanya itu yang dilakukan itu adalah memaksakan diri untuk belajar. Nah, itu setiap setiap malam Pak pulang sekolahnya kalau malamnya. Jadi selain memaksakan diri untuk belajar di malam harinya apa lagi? Kegiatan Maksudnya upaya yang dilakukan, yang sudah dilakukan, maksudnya yang sudah dilakukan Risa selama ini gitu loh, biar untuk masa saya ini biar cepat terselesaikan kayak gitu. sama itu bikin planning yang harian. Iya. Dan ya berarti ada dua itu apa lagi? Jadi sejauh ini yang sudah dilakukan ada dua itu ya. Yang pertama memaksakan diri untuk belajar di malam harinya, yang kedua adalah planning. Nah, di sini kan ada tas hambatan dan keberhasilan. Nah, misalkan Risa menuliskan kan tadi Risa udah melakukan memaksakan diri belajar, terus melakukan planning seperti itu. Nah, kira-kira dari kedua itu ataupun usaha-usaha itu apakah bisa memenuhi hambatan? Saya nggak bisa karena tulis TKP dan sebagainya, itu merupakan hambatan dan itunya juga. Nah, di sini silakan bisa tuliskan keberhasilanku. Misalnya saya sudah berhasil pada 2 hari pertama, yaitu saya benar-benar bisa melakukan itu sesuai dengan organisasi saya. Bisa dipahami? Bisa. Kalau nggak bisa dipenuhi tugas-tugasnya, boleh 1, boleh 2, boleh. Nah, dari teman-teman semuanya, nanti kan ini masalahnya cuma satu yang dibahas ya. Nah, nanti ini buat refleksi untuk teman-teman semuanya. Gitu. Kalau misalnya saya mempunyai kesulitan untuk melakukan ini, kesulitan untuk apa, kesulitan dalam hal manajemen, nah teman-teman bisa untuk merefleksikan masalahnya Risa ini ke dalam diri teman-teman. Ini sudah nanti nggak apa-apa ya, nggak bisa. hambatan. Boleh kalau misalnya di dalam itu sudah keberhasilan di sini berarti boleh. Dari sini sama yang hambatannya ya. Harusnya kebalik. Yang gimana di sini mau ada kegiatan lagi kan? Ada ya. Sudah saya Ini sudah selesai mau tidur ya. Mau refresh. tak gagal pikiran. Iya. Kalau sini masih sampai akhir tahun. Sudah.
keinginannya Mbak Risa seperti apa, kemudian udah ada hal yang dilakukan ya, doingnya apa seperti itu. Nah kemudian kita evaluasi. Nah evaluasinya ini berkaitan dengan hambatan dan keberhasilan. Tadi kan ada 2 hal yang dilakukan ya, ada kegiatan di rumah. Ini apanya Mbak? Hambatannya. Hambatannya itu yang pertama ada kegiatan di rumah sama kadang kalau udah pegang HP jadi nggak fokus, sama suasana rumah juga mempengaruhi. Nah mungkin teman-teman semua kan ini udah ada 3 hambatan nih yang disebutkan sama Risa yang mempengaruhi Risa untuk mencapai tujuan-tujuan itu. Nah kira-kira ada tanggapan dari sini? Suasana rumah itu pengalaman dari tante yang digital. Dan aku itu kayak kalau kondisi suasana rumah itu ya suasana bilang-bilang itu ya kadang ada aja nggak bikin serak gitu. Mungkin agak komunikasi sama orang rumah juga gitu ya, sama adiknya adik keponakan tapi juga Oke. Kemudian yang selanjutnya itu di keberhasilannya udah bisa kerjain planning kurang lebih 3 hari. Ini berturut-turut ya Mbak Risa? Dalam planningnya itu dibuat harian ya tadi kan. Dalam hal ini bisa dikerjakan 3 hari. Untuk setelah 3 hari ini berarti ulang lagi ya. Kira-kira cara untuk mengatasinya gimana ketika seperti itu? Yaudah kita kadang udah aja gitu, kadang ya dicobain lagi kan. Oke, ini kan udah ada hambatan dan keberhasilan itu. Nah, kira-kira Mbak Risa sejauh ini sudah mampu belum untuk melakukan tujuan ini itu udah berapa persen gitu? 50%. Keren ya, berarti udah yang udah setengahnya. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau ditanggapi dulu terkait hambatan dan keberhasilannya Mbak Risa gitu, atau mau ngasih saran, mau ngasih pendapat, atau tanya juga boleh. Iya, kan gini, kamu kan udah bisa nerapin planning kurang lebih 3 hari gitu. Nah, otomatis kan nggak mudah ya untuk bisa ngerjain 3 planning itu. Nah, aku mau tanya, kamu pas ngerjain itu apakah ada yang dimana waktu kamu nyempetin untuk nggak pegang HP? Kan itu mempengaruhi kan. Mungkin bisa jadi pas di planning itu kamu planning untuk nggak megang HP pas antara jam ini sampai jam ini. Jadi kan kalau gitu kan bisa ya udah gitu loh. Gimana? Kalau itu sih pernah juga, terus pegang HP terus tiba-tiba kayak sadar gitu. Pernah juga kayak sadar terus udah singkirkan. Tapi belum yang kayak di planning itu pokoknya jam segini sampai jam segini nggak boleh pegang HP gitu, enggak. Kayak kan kamu buat planning. Nah, contohnya di planning itu kamu bikin ininya pokoknya aku kalau bisa itu malam itu nggak usah pegang HP, aku ngerjain tugas ataupun memahami materi tadi yang belum aku kerjain gitu. Pernah Bisa ada 3. Makasih ya Mbak Zulina udah tanggapin. Nah kira-kira dari tanggapannya Mbak Zulina terus juga ditanggapi sama Risa tadi, untuk mengulang itu kira-kira bisa nggak di selanjutnya setelah ini? Misalnya untuk riset lagi, terus untuk lagi bisa ya? Oke, kalau sudah bisa, ada yang mau memberikan umpan balik lagi untuk evaluasi yang sudah dirilis oleh Mbak Risa? Kalau sedikit saran gimana? Yang mematikan itu kan tadi suasana rumah kan Mbak. Kalau misalnya suasana rumah sama suasana pas di kelas tadi kan bisa bilang kalau misalnya di kelas teman-teman itu kadang agak berisik terus jadi tiba-tiba benar. Kalau misalnya saya nyoba latihan misal dia coba tetap fokus di kondisi yang tetap berisik
itu gimana? Misal contohnya dia nyoba belajar sambil dengerin musik yang musiknya itu nggak cocok sama buat belajarnya itu. Nah, misalnya kalau nggak juga dia nulis tapi sambil nyanyi. Soalnya kan kalau dipikir-pikir nulis sambil nyanyi itu gampang banget Mbak. Terus nggak mungkin, jarang banget yang bisa nulis sambil nyanyi. Jadi mungkin kalau bisa nyoba nulis sambil nyanyi itu bisa agak sedikit membantu. Soalnya saya pernah nyoba juga itu lumayan menyenangkan juga. Jadi kayak refreshing juga Mbak. Dilatih gitu ya, dilatih dirinya biar diri kita itu apa ya, survive gitu ya di kondisi seperti itu dengan hal seperti itu. Kira-kira dari Mbak Risa ada tanggapan? Ya, nanti saya coba. Oke, siap. Udah ya dari teman-teman tadi udah ngasih feedback juga udah menanggapi, terima kasih banyak. Nah, selanjutnya mungkin Mbak Risa bisa menyimpulkan gitu, kira-kira tadi dari teman-teman ini tadi sudah memberikan solusi atau saran ke Mbak Risa seperti apa? Apa aja? Maksudnya apa aja gitu? Jadi saran-saran dari teman-teman itu mulai dari mencoba belajar pulang sekolah boleh istirahat dulu, nanti bisa dilanjutin agak tengah malam atau mulai pagi, terus bisa mencoba untuk ikut adaptasi dengan lingkungannya, sesuai dengan lingkungan yang ada. Oke, jadi ada beberapa ya. Mungkin Mbak Risa bisa merangkumnya di sini. Ya, di my time sini ya Mbak Risa. Nah kan tadi saran-saran dari teman-teman atau mungkin dari Mbak Risa sendiri bisa dituliskan di sini ya, biar ingat gitu. Aduh, HP-nya. Ya. Bagus sekali Mbak Risa sudah menuliskan rencana kedepannya mau seperti apa. Jadi nanti Mbak Risa kira-kira mampu nggak, yakin nggak bisa melaksanakan ini nanti? Saya nanti saya coba, kita nanti akan adakan follow up gitu ya untuk mengecek perkembangan dari Mbak Risa juga dan membahas masalah yang teman-teman yang lain yang belum dibahas. Oke, teman-teman di sini sudah bisa merefleksi ke diri teman-teman sendiri, walaupun masalahnya Mbak Risa yang dibahas, tapi sudah bisa ya untuk ketika nanti saya menghadapi hal demikian, apa yang akan saya lakukan. Dari Mbak Risa sendiri mungkin saya minta untuk menyimpulkan kegiatan kita pada hari ini yang sudah dilaksanakan, yang sudah dibahas pada hari ini, yaitu yang karena selaku konselor edukasi yang masalahnya silahkan Mbak Risa. Menurut saya dengan konseling ini bisa membantu saya dalam mengatasi masalah, apalagi dalam konteks belajar itu. Terus semoga teman-teman juga bisa mengambil positifnya dari kegiatan ini. Oke. Nah, oke. Sekarang Mbak mau minta kesan-pesannya, tapi dalam bentuk kata aja. Kata aja yang menggambarkan kegiatan kita pada hari ini. Misalnya, oke, mantap itu boleh. Dari Zina, Bentar Mbak, ini masih satu kata aja. Ya, satu kata aja. Ya udah, sekarang giliran dari siapa ya? Dari Aisyah dulu. Apa? Sangat relate sama kehidupan. Itu lebih dari satu kata ya. Lihat kita ya, oke. Kehidupan sangat bisa pakai sangat memotivasi. Oke. Melawan malas.
Amazing. Amazing gitu. Terus bisa membantu. Oke, makasih teman-teman semuanya karena kita juga selama 40 menit ya untuk melaksanakan diskusi atau konseling kita terkait ini. Dan juga sudah disimpulkan oleh saya juga teman-teman sudah bisa merefleksi bagaimana nanti ketika menghadapi masalah yang sama, kemudian juga bisa memberikan pesan-pesan juga. Nah, mungkin karena waktunya juga sudah berakhir, kita tutup ya kegiatan kita pada hari ini. Sebelumnya mengucapkan terima kasih banyak karena teman-teman semuanya sudah berkenan untuk hadir dan aktif dalam mengikuti kegiatan konseling kelompok pada hari ini, dan mohon maaf apabila Mbak dalam menyampaikan itu banyak hal yang kurang berkenan. Kita akhiri dengan berdoa ya. Dipimpin sama siapa ya tadi? Natasha dipimpin lagi oleh Doa dari misi pada siang hari ini berdoa doa tidak pernah selesai. Terima kasih teman-teman semuanya. Saya ucapkan terima kasih sangat dan mohon maaf apabila banyak hal yang kurang berkenan. Saya akhiri ya kegiatan kita pada hari ini. Tapi sebelum itu kita jadwalkan dulu ya untuk kegiatan konseling lanjutan kita. Mau kita jadwalkan kapan? Minggu depan ya. Minggu depan di jam yang sama ya. Oke, siap. Jam yang sama minggu depan. Baik, sekian ya kegiatan pada hari ini. Kita jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih. Mbak.